Dan menurut gua, di zaman sekarang jadi pembisnis itu wajib punya konten. Dan dia bikin konten trans entertainment, itu usaha dia itu makin besar di sekarang. Bener nggak sih? Kalau kita sama tahu lah, Raffi Ahmad udah menggeluti karir dari tahun 90-an mungkin sampai tahun 2000 atau 2001. Viral sekarang kalian tahu Timothy Ronald. Orang trust sama dia buat ikut kelasnya dia yang sampai ada 8.000 orang yang ikut kelasnya dia dan bayar 17 juta per orang. Wow, luar biasa banget ya. Dan itu orang pada ikut kelasnya karena dia bikin kontennya, konten-konten yang berbau kripto, finansial, jadi orang trust sama dia. Ada resiko yang akan dihadapi oleh kita sebagai seorang pembisnis yang juga sebagai seorang content creator. Halo, gue Rizky, founder dari Bris Entertainment. Di monolog kali ini, gue akan ngebahas kenapa sih kita para pengusaha wajib banget punya konten. Oke? Jadi kayaknya menjadi pengusaha di zaman sekarang, kita identik harus punya konten. Kalian suka lihat nggak sih kalau kayak banyak akun-akun di TikTok, para pengusaha skincare, jual-jualan online dan lain-lain, dan yang mungkin yang lebih kalian pasti semua tahu yaitu Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad usahanya sangat berkembang pesat dan baru-baru kali ini juga baru buka Rans Nusantara di BSD, dan juga dia punya usaha tempat makan, terus juga dia punya usaha yang banyak sekali dan berawal dari dia bikin konten Rans Entertainment. Yang Rans Entertainment dibuat sejak tahun 2015 dan aktifnya pada saat di pandemi, mungkin tahun 2019-2020 ya kalau gue lihat ya. Semakin aktifnya konten Rans Entertainment, makin kesini usahanya makin banyak, sepertinya Rans Nusantara yang baru juga buka, ada juga Beach Club, dan juga konon katanya mau IPO. Apa sudah IPO? Coba di komen. Oke, siapa yang udah ke Rans Nusantara? Atau ke usaha-usaha yang udah cobain usaha-usahanya Raffi Ahmad yang lain, seperti kayak makanannya, Beach Clubnya, coba kasih komen di bawah. Dan juga selain Raffi Ahmad juga ada nama Putri Tanjung. Dia juga anak dari Bapak Chairul Tanjung, pengusaha Transmedia, Bang Mega juga. Dia juga punya konten podcast CXO Media, dan juga ada Rudy Salim. Dia juga seorang pengusaha mobil-mobil mewah, punya juga ada Prestige kontennya. Dan juga ada yang mungkin yang lagi viral sekarang, kalian tahu Timothy Ronald. Orang trust sama dia buat ikut kelasnya dia yang sampai ada 8.000 orang yang ikut kelasnya dia dan bayar 17 juta per orang. Wow, luar biasa banget ya. Dan itu orang pada ikut kelasnya karena dia bikin kontennya, konten-konten yang berbau kripto, finansial, jadi orang trust sama dia. Tapi juga banyak juga yang bilang nih, kekayaannya Timothy Ronald yang usianya baru 23 tahun ini dan baru memulai usaha kriptonya ini katanya pas di awal pandemi, katanya nggak mungkin dari usaha kriptonya, pasti usaha dari hasilnya dia itu dari kelasnya dia yang ada 8.000 orang, kalinya 17 juta berapa triliun. Gue nggak tahu juga sih, karena jujur gue juga kurang paham tentang masalah kripto, forex, trading dan lain-lain itu. Dan kebetulan juga gue nggak punya McLaren juga. Terus juga ya gue nggak tahu, jadi sejujurnya gue nggak tahu. Tapi kalau menurut kalian kira-kira gimana? Nah, mereka ini mungkin kalau mereka nggak berkonten, orang juga mungkin kurang aware atau kurang percaya atau kurang tahu. Nah, oke, sekarang gue mau kasih tahu dari sisi gue ya, gue sendiri aja lah ya, daripada ngomongin orang lain. Nanti gue disangkanya ngomongin orang. Gue usaha dari diri gue sendiri, yaitu gue sebagai founder Bris Entertainment. Gue bikin konten YouTube channel Bris Entertainment, dimana konten ini gue udah bangun dari tahun 2019 dan di pandemi gue mulai aktif 2020, dimana gue bikin konten tentang dunia di belakang layar dan juga konten-konten entertainment seperti yang sekarang ini ya, monolog dunia entertainment. Kenapa gue bikin konten? Sebenarnya berawal dari gue pengen ngebesarin usaha gue Bris Entertainment supaya orang juga aware kalau gue ini punya usaha di bidang entertainment bisnis, yaitu gue awalnya sebagai manajer artis. Gue sebagai manajer artis dan juga sekarang gue bermain juga di production house dan juga gue bermain di konten. Supaya juga kalau menurut gue pribadi keuntungannya adalah yang gue rasakan sekarang ya, orang lebih trust dengan usaha gue. Oke, usaha gue yaitu bidang entertainment. Oleh karena itu gue bikin kontennya juga podcast, collab-nya dengan orang di belakang layar kayak manajer artis, terus juga orang TV, produser TV, terus juga orang agensi. Dan yang gue rasakan sekarang adalah gue lumayan lebih banyak dapat orderan kayak
endorsement untuk talent-talent gue, ada kerjaan juga untuk talent-talent di Bristol Entertainment, dan juga orang lebih trust sama gue bekerja sama kayak produksi, TVC, dengan gue bikin konten Bristol Entertainment itu sendiri. Terus juga bonusnya, puji Tuhannya juga gue dipercaya buat jadi endorsement juga, dipercaya waktu pas ya beberapa brand. Itu bonus ya kalau gue bilang ya, karena niatnya dari gue pribadi adalah gue lebih mengedukasi dunia entertainment dan juga pengen ngebesarin usaha gue, yaitu usaha Bristol Entertainment itu sendiri. Tapi bonusnya ketika kita disukai sama, mungkin kita juga cocok konten kita dengan beberapa brand, kita dapat endorsement dari beberapa brand yang mau bekerja sama dengan kita. Yang gue rasakan, yang udah pernah gue jalanin, gue pernah bekerja sama dengan produk skincare, terus juga ada kopi, terus juga elektronik ya mungkin ya, atau gue lupa, lebih banyak juga makanan. Oke, selain itu juga gue selain podcast, gue juga punya konten mabar. Mabar itu adalah masak makan bareng. Kenapa gue bikin konten masak-masak? Karena gue berawal dari manajer para chef, celebrity chef. Jadi gue terinspirasi dari manajer para chef, gue bikin konten masak-masak. Gue punya link chef-chef dan juga brand makanan, dan juga kurang lebih gue juga sedikit paham tentang masak, makanan. Jadi gue bikin konten mabar. Itu tujuan gue awalnya adalah supaya orang trust juga buat pakai jasa chef gue, gitu loh. Jadi itu kenapa asal muasalnya gue bikin konten Bristol Entertainment. Dan menurut gue di zaman sekarang jadi pembisnis itu wajib punya konten, karena dampak yang gue rasakan sekarang itu luar biasa. Itu mempengaruhi banget dengan usaha gue. Jadi orang juga tadi yang lebih trust juga buat bekerja sama dengan gue. Dan sekarang juga bisa lihat tadi yang seperti yang gue tahu, seperti yang kalian tahu, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad mungkin basicnya emang udah artis ya. Jadi dia bikin konten apapun juga orang lebih aware. Tapi kalau menurut gua, dengan dia bikin konten trans entertainment, itu usaha dia itu makin besar di Instagram. Bener nggak sih? Kalau kita sama tahu lah, Raffi Ahmad udah menggeluti karir dari tahun 90-an, mungkin apa tahun 2000 atau 2001. Tapi semenjak dia di tahun 2015 ke atas, lebih tepatnya Trans Entertainment seingat gue pas pandemi ya, aktif 2019 itu naik banget kontennya, orang lebih trust untuk dengan usaha-usahanya Raffi Ahmad itu sendiri di Trans Entertainment sendiri, dan dia makin beranak usahanya. Oke, terus juga Baim Wong juga biarpun dia artis, dia juga aktif berkonten, dia punya usaha sate celup, usaha makanan roti romi, usaha-usaha dia yang lain juga, orang lebih trust juga. Tapi bukan berarti pasti dengan kita bikin konten usaha kita juga pasti laku. Itu juga nggak selalu juga ya. Itu juga yang gue rasain juga nggak selalu juga. Yang gue rasain juga Bristol Entertainment juga naik turun juga sama usaha, mungkin dengan para konten kreator yang lain yang punya usaha. Tapi setidaknya itu menurut gue orang lebih trust ya buat mencoba makanannya, bekerja sama dengan kita bikin konten. Tapi bikin kontennya harus seperti apa sih, Kak? Oke, kalau menurut gue, ketika kita jadi pengusaha, kayak gue, usaha gue entertainment, gue bikin konten lah tentang entertainment. Gue bikin, yang tadi gue bilang, gue bikin podcast dunia entertainment, dunia di belakang layar, bikin konten masak karena gue manajer chef, dan juga manajer para artis juga. Terus juga kayak Timothy Ronald yang tadi itu, apa mungkin kalian ada salah satu pengikutnya Timothy yang katanya ikut kelas sampai 8.000 orang pengikutnya, satu orang bayar 17 juta. Nah, dia juga bikin konten tentang finansial, jadi orang trust juga ke dia. Tapi kalau untuk Raffi, Baim Wong, karena dia basicnya adalah seorang artis, jadi dia kontennya lebih kayak vlog, entertainment, ya, jadi orang juga ya karena dia basicnya itu artis ya, jadi dia bisa bikin konten yang entertainment. Tapi kalau kita sebagai orang yang bukan artis, bikin konten lah sesuai dengan usaha yang kita jalani. Itu menurut gue ya. Oke, tadi kita bicara tentang keuntungan ya, keuntungan kita sebagai seorang pembisnis dan juga kita memiliki konten atau sebagai seorang konten kreator. Namun juga ada resiko yang akan dihadapi oleh kita sebagai seorang pembisnis yang juga sebagai seorang konten kreator. Kalau menurut gue, kira-kira begini. Kalau misalnya kita sebagai seorang konten kreator dan juga kita sebagai pengusaha, kita punya image yang buruk, brand image yang buruk, entah kita bikin konten yang salah, atau kita mempromosikan brand yang salah juga, itu mempengaruhi juga dengan usaha kita. Ya, atau kita punya masalah, hukum, itu ngaruh dengan usaha kita. Karena apa? Kita membawa diri kita sebagai pengusaha brand kita. Contoh, misalnya, si A punya usaha kosmetik, dia ada masalah dengan hukum gitu loh, dia terlibat dalam pencucian uang atau dan lain-lain, itu pengaruh orang buat trust buat beli produknya, akhirnya
nggak turun. Apalagi netizen Indonesia yang maha benar dan maha cepet banget. Ketika dia udah tahu image-nya si orang tersebut buruk, dia meninggalkan. Itu sih dampak negatifnya. Tapi ya kita usahakan, kita selalu berdoa dengan usaha kita. Semoga usaha kita juga terus dijaga sama Tuhan dan terus membawa brand image kita juga yang baik, berdampak yang baik. Semoga mudah-mudahan selalu dimudahkan. Jadi kira-kira seperti itu penjelasan dari gue, kenapa kita sebagai seorang pembisnis wajib memiliki konten atau wajib untuk sebagai seorang konten kreator, mau itu di YouTube, di TikTok, di IG, whatever, untuk yang seperti tadi udah gue jelasin. Oke, tadi ada yang nanya sama gue juga, gimana sih Kak Rizky mengawali atau cara memulai berkonten? Oke, mungkin ini akan gue bahas di konten gue yang berikutnya. Kalian kira-kira setuju nggak akan gue bahas gimana sih cara atau asal muasalnya gue memulai konten atau bikin konten yang seperti apa untuk memulainya. Kalau kalian setuju, komen di bawah. Nanti mungkin akan gue bikin segmen sendiri, monolog cara berkonten ya, untuk usaha kita yang mau jalani kontennya mulai dari mana atau start dari apa. Kira-kira kalian ada pertanyaan apa? Kalian bisa, kalau ada pertanyaan bisa komen di bawah. Nanti akan langsung gue bales di komen, atau juga bisa langsung DM di Instagram gue atau di TikTok gue @rizky_breeze. Kalian juga bisa komen kira-kira apa lagi sih yang mau dibahas buat di konten monolog with me, Rizky Breeze. Oke? Thank you so much. Bye-bye.